Ya. Oke, Bapak Bang Firdaus nih, Iya, siap. bisa diceritakan nggak sih awal Persatuan Dukun Indonesia itu menunjuk Abang sebagai lawyernya untuk menghadapi si Mike ini, si Marcel ini, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Pesulap merah ya. Iya. Jadi memang sebenarnya saya ini menjadi kuasa hukum para dukun se-Indonesia ini udah lama. Udah lama. Saya beberapa kali juga menangani kasus-kasus yang dihadapi oleh para dukun-dukun senior ya. Banyak juga saya pernah beberapa kali menangani, termasuk dulu pernah menangani Limbat, pernah bergabung juga dengan Ki Kusumo dan lain-lain banyak. Oke. Berarti Bapak sudah menjadi lawyer dukun Indonesia itu sejak tahun berapa, Pak? Kira-kira? Baru tahun 2019 2018 lah. 2018. Ya 2018. Ini kenapa Marcel Radifal itu dilaporkan ke polisi, Pak? Terkait apa, Pak? Terkait statement beliau di apa ya, di status Instagram ya. Sebenarnya sih bukan Marcel Radival yang kita laporkan ya, tapi kita melaporkan akun Marcel Radival 1 dan akun Marcel Radival gitu. Dengan surat laporan nomor surat laporan polisi dengan nomor apa kemarin ya. Nah, ini buka. Surat laporan polisi dengan nomor LP 1879 garis miring 8 Romawi garis miring 2022 RJS di Polres Jakarta Selatan. Itu terkait apa, Pak? Terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A tentang ujaran kebencian di media sosial terhadap satu kelompok tertentu. Oke, apa sih, Pak, yang memang yang mendasari dia apa sih ininya dia tuh, maksudnya bentuknya seperti apa, Pak, di media sosial? Kalau di media sosial itu kan dia beberapa kali menghujat dukun ya. Oke. Ada bahasa bahwa dukun itu adalah profesi atau kegiatan yang menipu rakyat, yang mencabuli rakyat, seperti cabul, seperti itulah kurang lebihnya gitu. Maka dengan bahasa-bahasa seperti itu kami langsung mengkutip dan menyimpan bukti-bukti tersebut untuk bahan laporan. Lalu malam tanggal 10 Agustus ya, pukul 2 malam kami membuat laporan. Oke. Polisi di Polres Jakarta Selatan. Tapi sebelum melakukan pelaporan, apakah dari Bang Firdaus ini sudah melakukan komunikasi dengan Bang Marcel sendiri terkait itu? Kalau terkait laporan? kalau komunikasi kan kita tidak penting ya, di dalam hukum acara pidana tidak perlu komunikasi. Buat apa komunikasi? Kalau memang ada perbuatannya yang melanggar hukum ya, actus reusnya sudah ada, ya kan, mens reanya sudah ada, kita nggak perlu lagi komunikasi. Buat apa? Nanti biarkan saja polisi yang memanggil pemilik akun tersebut gitu. Apakah itu pemilik akunnya si pesulap merah atau orang lain, kan nanti pengembangannya akan dilakukan oleh polisi melalui proses penyelidikan gitu. Tapi dalam akun tersebut itu namanya siapa, Pak? Marcel Radival 1 dan Marcel Radival itu ada di beberapa Instagram, Facebook, dan YouTube. Namun begini, andaikan saja nanti pesulap merah yang melakukan itu, saya menekankan pada pihak penyidik kemarin bahwa penyidik harus menanyakan legal standing dari saudara Marcel atau pesulap merah. Kenapa? Karena kalau beliau membuat konten itu berdiri di undang-undang nomor berapa? Kalau memang dia YouTuber, apakah ada peraturan-peraturan yang menyebutkan bahwa YouTuber itu punya hak untuk menjelek-jelekan orang, untuk memaki orang? Nah, kalau memang dia mengaku dia sebagai wartawan, perusahaannya namanya apa? Gitu loh. Apakah dia terdaftar di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang hak jawab, tentang hak siar dan lain-lainnya, dan hak memperbaiki suatu berita? Karena apa? Karena di dalam SKB 3 Menteri terkait dengan pedoman penyempurnaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE itu sudah jelas dan gampang dijelaskan pada pasal 30 oleh 3 Menteri tadi, bahwa wartawan pun ketika dia melakukan perbuatan melanggar hukum di media sosial dengan mengatasnamakan pribadi, itu wajib diduga ya, wajib diduga
melanggar hukum gitu. Apalagi orang perorangan yang tidak sama sekali mempunyai perusahaan pers gitu loh. Nah ini makanya saya bilang tadi untuk kawan-kawan YouTuber harus benar-benar mengunci dirinya. Nah ini Dewan Pers atau pemerintah harus mengeluarkan regulasi untuk melindungi para YouTuber. Kalau ini tidak dilakukan, maka akan banyak YouTuber yang tidak punya alas hukum, alas hak sebagai pengguna media sosial yang dilapisi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Akan banyak korban. Nah, seperti saudara pesulap merah ini juga salah satu orang yang akan menjadi target daripada undang-undang tersebut karena deliknya masuk gitu. Kalau seandainya si pesulap merah ini berbicara bahwa hak saya untuk mengkoreksi semua dukun-dukun yang ada, lah haknya apa? Legal standingnya apa? Locus standingnya apa? Gitu loh. Legal standing ada hak dia untuk mempermasalahkan masalah itu apa? Apakah dia seorang pesulap? Kan belum juga. Dia juga tidak tercatat dalam lembar negara sebagai pesulap. Gitu loh. Apa itu pesulap? Kan beda antara pesulap dengan dukun. Gitu. Dukun adalah suatu ilmu kelebihan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala langsung atau Tuhan yang Maha Esa. Gitu loh. Hal-hal yang tidak masuk dalam kehidupan nyata secara kasat mata terlihat, tapi di dalam dunia perdukunan tak kasat mata, tidak terlihat. Makanya kalau seandainya saudara pesulap merah ini keberatan dengan kegiatan dukun-dukun itu tersebut, dia tidak bisa menyatukan antara ilmu metafisika dengan ilmu fisika. Sementara pesulap ini berdiri atas ilmu fisika, nah sementara dukun ini berdiri atas ilmu metafisika. Artinya di sini kalau mereka ini semua berselisih, harus memahami porsi masing-masing, gitu loh. Karena dunia perdukunan ini dunia alam goib yang nggak bisa dijabarkan di dunia nyata. Nggak bisa setan itu disuting suruh joget-joget, main selancar gitu kan. Nggak bisa setan itu suruh main film, nggak bisa. Gitu. Atau goa goib itu tidak boleh, jin-jin itu tidak boleh disuting, nggak bisa disuting sampai kapanpun. Kalaupun bisa itu sifatnya temporary, sementara dan tidak jelas gitu loh. Makanya saya bilang tadi sini narasi yang dikeluarkan oleh pesulap merah ini narasi penyesatan yang akan menggiring opini negatif terhadap beberapa agama tertentu di Indonesia gitu. Karena di dalam Islam sendiri percaya pada hal yang goib itu adalah suatu hal yang dicatat dalam rukun iman. Maka kalau berbicara masalah hal-hal yang goib tidak bisa diwujudkan. Makanya kalau seandainya si pesulap merah menantang semua dukun-dukun yang berprofesi sebagai dukun supranatural, dukun santet, dukun urut ya, dukun cenayang, terawangan apa segala, dukun hujan apa segala itu, untuk ditanyakan kepada dipertanyakan kepada mereka itu nggak bisa dibuktikan melalui itu, apalagi misalnya ilmu hikmah ya kan, ditonton banyak orang, disuruh praktekin, disuting, mana bisa, karena itu hal yang goib itu nggak bisa disuting karena hal itu diumpetin oleh Allah SWT. Kalau seandainya itu dibuat terang oleh Allah SWT, ini akan banyak orang musyrik, akan banyak orang yang merasa dirinya hebat dan ini. Makanya kan ketika orang ingin mensyuting itu kelebihan daripada ilmu hikmah, ilmu laduni dan lain-lain, tidak bisa disuting langsung begini. Contoh ya, di Kalimantan. Di Kalimantan itu orang Dayak itu menerbangkan mandau. Bukan pakai trik sulap loh. Karena secara empiris mereka mendapatkan ilmu itu tradisi dari turun-temurun keluarganya. Jadi tidak bisa orang itu dibilang orang Kalimantan itu bohong. Orang Kalimantan itu Dayak bohong. Nah, di kampung saya sendiri Bima, Nusa Tenggara Barat. Bapak tahu di Bima itu bisa membunuh orang 1 kali 24 jam. Tanpa menyentuh gitu loh. Apakah itu trik sulap? Enggak kan? Kalau mau buktikan silakan ke Bima. Kalau mau mati cepat ke Bima. Bisa orang Bima membunuh kalian tanpa ini kan, melalui foto saja bisa. Tapi kan itu tidak bisa dijelaskan secara detail melalui ilmu pengetahuan yang ada di dunia nyata ini gitu loh. Karena itu ilmu metafisika gitu loh. Tapi banyak juga oknum yang baru belajar yang mau menjadi dukun tidak mempersiapkan dirinya. Makanya di dalam organisasi Persatuan Dukun ini ya, namanya organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Paranormal, Hipnoterapi dan Dukun Indonesia. Ini lembaga ini telah merangkum semua untuk memperbaiki kinerja dukun-dukun atau supranatural tadi. Gitu loh.
termasuk dukun pijat, dukun beranak dan lain ini semua diinikan oleh mereka gitu. Ada persatuannya dan ini legal oleh pemerintah. Nah, ini legal gitu. Pemerintah tuh melegalkan dukun di Indonesia. Makanya ketika saudara Marcel bilang dukun itu kerjaannya dukun cabul, hanya perbuatan cabul dan tipu, ini akan melanggar undang-undang gitu loh, khususnya undang-undang ITE. Nah, di sini mungkin saatnya ketika Marcel ini banyak yang mengagung-agungkan, akhirnya dia lupa dirinya bahwa manusia ini di balik kebenaran pasti ada kesalahan, kekhilafan. Makanya dia lupa gitu loh. Nah, semakin sombonglah dia, akhirnya sekarang dilaporkan oleh para paranormal se-Indonesia gitu. Itu. Pasal yang disangkakan itu kira-kira pasal berapa, Pak? Pasal 28 ayat 2, junto pasal 45, ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Dan para dukun ini juga kalau seandainya Marcel ingin meminta maaf dan lain ini sulit karena dukunnya ini bersatu se-Indonesia, ada legalitasnya, ada akte pendiriannya, ada NIB-nya, loh. Ada NIB-nya, ada akte pendirian, ada ahu dari Kemenkumham, dukun loh ini, gitu loh. Kenapa saya bilang Marcel itu harus berhati-hati dalam berstatement, kecuali dia menyebutkan oknum ya. Ini dalam Indonesia ini kan banyak misteri gitu loh. Di negeri ini diperjuangkan oleh para leluhur kita juga tidak pakai alat yang mutakhir, ya cukup pakai bambu runcing kita bisa merdeka kan gitu. Bayangkan begitu mutakhirnya dan canggihnya alat-alat tempur penjajah, kita bisa menang hanya pakai bambu runcing. Nah, kalimat bambu runcing ini harus dimaknai secara mendalam bahwa orang Indonesia itu sakti-sakti gitu loh. Sakti mandraguna. Bukan saja orang Kalimantan, orang Dayak, bukan saja orang Bima, orang Jawa pun banyak, orang Cirebon, orang Papua gitu loh, orang Sulawesi, orang Sumatera. Ini Indonesia ini banyak sekali suku-suku yang sakti, suku Baduy, suku pokoknya suku Donggo di Bima sana gitu. Jadi kalau si Marcel ini bilang mana goib, mana hebatan lu, nggak bisa ditunjukkan goib itu di tengah masyarakat, karena ketika tuh goib itu mulai ditunjukkan dan bertebaran di media sosial, orang akan percaya goib itu, maksudnya orang akan percaya dukun itu gitu dibanding percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang akan menuhankan sesama manusia ketika orang dilihat, oh hebat banget gitu loh. Nah, contoh seperti pengajian hikmah apa segala, itu benar, mereka dibacok nggak mempan, ada debus Banten dibacok nggak mempan makan beling, itu benar gitu, dan kita menyaksikan itu. Tetapi ketika itu di syuting ya oleh si Marcel dengan niat untuk menjatuhkan orang, goibnya nggak akan keluar, hodamnya nggak akan keluar, dan orang yang mempraktekkan itu juga akan gagal nanti gitu. Karena dalam melakukan ritual-ritual itu harus konsentrasi, penuh konsentrasi dan berbicara langsung dengan ini. Contoh ya, waktu almarhum anaknya Pak Ridwan Kamil meninggal, ya dicari oleh orang-orang di sungai Ers ya, sungai Earth yang ada di Swiss. Itu orang rame-rame membuat prediksi dan lain-lain. Tapi pada saat itu saya mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Katanya seminggu lagi akan keluar, akan muncul almarhum anaknya Ridwan Kamil. Nah dalam tempo 7 hari itu jarak 5 kilo akan keluar. Video saya ada kok. Seminggu sebelum anaknya Ridwan Kamil ditemukan, saya bicara di dalam media saya, Instagram saya, M.Firdaus OWSH, saya bicara. Dan ternyata benar, jarak 5 kilo dan tempo 7 hari, almarhum keluar, muncul jasadnya. Itu loh. Dan ini kan petunjuk-petunjuk dari yang goib, yang kita pahami saat ini, ya kan? Itu yang gak bisa kita sangkal gitu loh. Bukan saja dukun, kita orang biasa aja bisa kok mendapatkan petunjuk seperti itu. Gitu. Nah makanya saya bilang tadi di sini dalam narasi yang dibuat oleh saudara pesulap merah ini adalah narasi sesat menurut saya, dan ini sangat merugikan orang banyak gitu. Kalau saya yakin pada Allah SWT bahwa kita harus mempercayai hal yang goib, karena dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan oleh Allah SWT bahwa kita umat Islam wajib mempercayai hal yang goib gitu, karena Allah itu goib gitu. Maka ketika kita nggak percaya dengan hal yang goib, wah ini sangat sesat, gitu, sangat sesat. Manusia juga dari zaman Rasulullah SAW sering bertemu jin, termasuk Nabi Muhammad SAW pernah bertemu jin, gitu loh. Termasuk
Imam Abdul Qadir Jailani juga pernah bertemu dengan jin gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus diyakini oleh kita gitu. Maka di dalam istilah hukum juga itu ada istilah vox populi vox dei. Suara kebenaran adalah suara Tuhan, suara Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah berbicara dalam satu firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, nah kita harus mengikuti itu dan meyakini itu. Yakin bukan saja yakin tapi hakul yakin bahwa gaib itu ada. Gitu, Pak. Oke. Berarti artinya di sini laporan Bapak sudah diterima dari pihak kepolisian ya, Pak? Sudah diterima. Oke, apa langkah kedepannya kira-kira untuk dari pihak kepolisian apakah akan melakukan penangkapan atau seperti apa, Pak? Kalau pihak kepolisian ya, khususnya Polres Jakarta Selatan, saya rasa dia akan melakukan proses penyelidikan, ada tahap-tahapnya kan. Ada P1, P2, P3, P4 sampai mengeluarkan sprindik dan lain-lain kan. Itu kita tunggu aja kepolisian sejauh mana dia menyelami atau menyelidiki pemilik akun si siapa Marcel Radival 1 dan Marcel Radival, itu aja. Jadi saya tidak menjustifikasi bahwa si Marcel atau si siapa nih nama aslinya kemarin? Bukan nama Jawa apa nama apa kemarin tuh? Yanto apa tuh? Dia punya nama asli juga tuh kemarin. Nah, terlepas dari dia itu, ini yang jelas kami tidak melaporkan dia, kami melaporkan akunnya. Jadi nanti kalau sana dia menjadi tersangka ya berarti dia yang melakukan gitu. Berarti belum terbukti juga Marcel yang belum, masih dalam proses penyelidikan gitu. Oke, mungkin harapan apa sih dari Persatuan Dukun Indonesia, Pak, terhadap saudara Marcel ini yang kelaparan? Harapan dari Persatuan Dukun Indonesia ya. Mungkin bisa diwakilkan. Ya, harapannya ini saudara Marcel jangan terlalu overlapping karena ini Marcel hidup di dunia Indonesia ya, yang dulunya itu kita tahu di sini raja-raja Nusantara berkumpul sejak zaman Singosari, Majapahit ya. Itu menggunakan kesaktian-saktian mandraguna yang berasal dari perdukunan tadi, hal-hal yang goib tadi itu. Jadi belum ada yang namanya senjata api, senjata nuklir zaman dulu belum ada. Mereka masih mengadakan keris terbang apa segala. Makanya ketika narasi yang dibuat oleh Marcel di bawah dukun itu cabul apa segala itu narasi sesat dan sangat menjustifikasi satu kelompok masyarakat. Sehingga dia telak dan gamblang murni kalau seandainya dia pelakunya telah melanggar Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A. Dan sebagian kawan kami juga dari rehabilitas narkoba menduga ketika Marcel melakukan tayangan-tayangan itu Marcel dalam kondisi menggunakan narkoba. Gimana menurut Bapak? Oke, mungkin dari Bang Yapan ini gimana tanggapannya terkait kasusnya Marcel ini? Karena ngomongnya ngelantur. Menurut saya ini pembicaraannya sangat ngelantur di Instagram baik pun di YouTube. Yang saya sangat bingung dengan si akun Marcel ini, kenapa mengatakan dukun cabul se-Indonesia, berarti termasuk dirinya sendiri disebut. Karena dirinya itu bisa belajar sulap, itu belajar kan? Artinya punya guru. Nah, artinya termasuk gurunya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Marcel itu. Dan perbuatannya ini seperti orang menggunakan narkoba. Ngelantur. Jadi itu dugaan, bukan kepastian. Dugaan dari video tersebut, bukan orangnya. Nah, jadi kedepannya mudah-mudahan ditindaklanjuti secara hukum sesuai hukum yang berlaku. Tes urin juga ya. Tes urin. Itu harapan saya agar penegak hukum menjalankan dengan sesuai kinerja yang terbaik. Ya. Terima kasih. Jadi si Marcel ini menurut kawan-kawan dari Panti Rehabilitas Narkoba ya, Satgas Anti Narkoba Nasional diduga menggunakan narkoba gitu sebelum melakukan siaran-siaran YouTube-nya. Makanya permohonan mereka agar Badan Narkotika Nasional memeriksa Marcel. Apakah dia ini kena narkoba atau tidak gitu. Tinggal dites urin. Itu permintaan dari Satgas Anti Narkoba Nasional. Itu permintaan saya. Iya. Itu aja. Oke, siap. Oke, nah